Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup pada saat sekarang ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita nyanyikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya Ulfa Fizatur Rahmi dari Prodi Tadris Matematika kelas B dengan NIM 2414040025. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Tafsir Tarbawi mengenai konsep pendidikan dalam Quran Surah Al-Nur ayat 2, 3, dan 4. Baiklah, kita masuk kepada materi tentang Quran Surah Al-Nur ayat 2, 3, dan 4. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip kehidupan yang mencakup seluruh aspek, baik akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Salah satu surah yang memberikan perhatian besar terhadap moral dan kehormatan manusia adalah surah An-Nur. Surah ini mengandung banyak ajaran tentang kesucian, adab pergaulan, serta hukum yang menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Ayat 2 dan 3, 4 surah Al-Nur ini secara khusus membahas tentang hukum bagi pelaku zina dan larangan menuduh seseorang berzina tanpa bukti yang sah. Dalam konteks pendidikan Islam, Tafsir Tarbawi ini, ayat ini tidak hanya menjelaskan aspek hukum semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan seperti nilai moral, sosial, dan spiritual yang sangat penting bagi pembentukan karakter manusia. Melalui ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kehormatan manusia harus dijaga dan dilindungi. Perbuatan zina dianggap sebagai salah satu dosa besar yang merusak tatanan masyarakat. Sementara menuduh tanpa bukti termasuk kezaliman besar yang dapat menghancurkan reputasi seseorang. Oleh karena itu, ayat-ayat ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kesucian, menghormati orang lain, serta menegakkan keadilan berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengkaji Tafsir Tarbawi dari Quran Surah Al-Nur ayat 2, 3, dan 4 ini, kita diharapkan dapat memahami nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi dan sosial, sehingga tercipta masyarakat yang bermoral, beriman, dan berakhlak mulia. Quran Surah Al-Nur ayat 2, 3, dan 4 memiliki terjemahannya yaitu ayat 3, ayat kedua yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki diralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Nur ayat 2. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin tentang hukuman bagi pelaku zina. Sebagian masih mengikuti hukum lama yaitu dari Yahudi dirajam, dan sebagian lainnya belum mengetahui ketentuan pastinya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah, ghairu muhsan, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhsan, hukumannya tetap berajam, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi dalam hadis Nabi yaitu, ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka pelaku zina, bujangan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan yang sudah menikah dirajam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Sedangkan arti dari Quran Surah Al-Nur ayat 3 yaitu, pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Asbabun Nuzul Quran Surah An-Nur ayat 3 yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dari Amir bin Syu'aib bahwa ayat ini turun mengenai seseorang sahabat bernama Marsad bin Abi Marsad al-Garnawi yang biasa membawa tawanan muslim dari Makkah ke Madinah. Ia ingin menikah dengan anak seorang wanita pezina di Makkah yang masih musyrik. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, boleh aku menikah dengan anak
Maka turunlah ayat ini sebagai larangan bagi seorang mukmin menikahi pezina atau musyrik sebelum mereka benar-benar bertaubat. Selanjutnya, untuk terjemahan Quran Surah An-Nur ayat 4, yaitu, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka jeralah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Asbabun nuzul Quran Surah An-Nur ayat 4, yaitu, ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa fitnah besar terhadap Aisyah, istri Rasulullah. Ketika beliau pulang dari peperangan Bani Mustalik, Aisyah tertinggal dari rombongan dan kemudian dijemput oleh sahabat Safwan bin Al-Mu'attal. Orang-orang munafik terutama Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah bahwa keduanya telah berzina. Isu ini mengguncang kaum muslimin. Rasulullah SAW pun bersedih hingga akhirnya turunlah ayat-ayat awal surah An-Nur ayat 4 dan seterusnya. Untuk membersihkan nama Aisyah, menetapkan syarat 4 saksi dalam tuduhan zina, menetapkan hukuman 80 kali dicambuk bagi penuduh tanpa bukti. Selanjutnya, untuk penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama, penafsiran Surah An-Nur ayat 2. Penjelasan para mufassir. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menetapkan batas hukum zina secara tegas. Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi yang sudah menikah hukumannya adalah dirajam berdasarkan sunnah Nabi. Yang kedua, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman had ini tidak boleh ditunda dan harus dilakukan tanpa diskriminasi, baik pelaku itu rakyat biasa maupun orang terpandang. Dan terakhir, tafsir Al-Marakhi menyoroti nilai sosial ayat ini. Menurutnya, pelaksanaan hukuman di depan umum bertujuan mendidik masyarakat agar menjauhi perbuatan keji dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Selanjutnya, penafsiran surah Al-Nur ayat 3. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak bermakna mutlak melarang menikah dengan orang yang pernah berzina, melainkan larangan sebelum pelaku bertaubat. Jika mereka telah bertaubat, maka halal menikahinya, sebab Allah Maha Pengampun. Yang kedua, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi menekankan bahwa ayat ini merupakan peringatan moral, bukan sekadar hukum fikih. Allah ingin umat Islam menjaga kehormatan dan menjauhi lingkungan yang rusak moralnya. Yang ketiga yaitu tafsir Al-Marakhi. Ayat ini mengandung nilai sosial tinggi. Pernikahan hendaknya dibangun di atas dasar iman dan kesucian, bukan hawa nafsu. Masyarakat yang suci dimulai dari keluarga yang bersih akhlaknya. Selanjutnya, penafsiran surah Al-Nur ayat 4. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini menegaskan bahwa ayat ini turun sebagai perlindungan terhadap kehormatan kaum muslimah. Allah mensyaratkan 4 saksi agar tidak sembarang orang bisa menuduh tanpa bukti. Hal ini juga untuk menutup pintu fitnah dan menjaga stabilitas sosial. Yang kedua, tafsir Al-Qurtubi menyebut bahwa syarat 4 saksi ini sangat berat karena Allah ingin menjaga kehormatan umat dari gosip dan fitnah. Menuduh tanpa bukti termasuk dosa besar yang merusak nama baik seseorang. Yang terakhir yaitu tafsir Al-Marakhi. Ayat ini juga mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam berbicara dan tidak mudah menyebarkan kabar yang belum jelas. Hal ini menumbuhkan budaya tabayyun atau klarifikasi di tengah umat Islam. Selanjutnya yaitu pembahasan dalam konteks pendidikan. Surah Al-Nur ayat 2 sampai dengan 4 tidak hanya berisi ketentuan hukum tentang zina dan khadaf atau tuduhan zina, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan atau tarbiyah yang sangat penting bagi pembentukan karakter manusia yang beriman. Nilai-nilai tersebut meliputi pendidikan akhlak, sosial, hukum, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam modern. Yang pertama, pendidikan akhlak atau moral education. Nilai utama dari ayat-ayat ini adalah pembinaan akhlak mulia. Allah menegaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman. Hukuman 100 kali dicambuk bagi pelaku zina bukan hanya untuk sanksi hukum, tetapi juga bentuk pendidikan moral agar manusia menjadi
menyadari eratnya dosa tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Yang kedua yaitu pendidikan hukum dan kedisiplinan. Surah Al-Nur ayat 2 sampai dengan 4 menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Ayat 2 menetapkan 2 hukuman bagi pelaku zina, sedangkan ayat 4 mengatur hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti. Kedua ayat ini mendidik masyarakat agar menjunjung tinggi hukum keadilan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan sosial. Ayat 3 dan 4 memberikan pelajaran penting tentang kehidupan sosial. Ayat 3 menekankan pentingnya memilih pasangan yang suci dan berakhlak. Sementara ayat 4 yang keempat yaitu pendidikan spiritual. Ayat-ayat ini menambahkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir." Quran Surah Al-Nur ayat 2. Hal ini menunjukkan bahwa iman adalah dasar utama dari moralitas dan kepatuhan hukum. Dalam pendidikan, hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik perlu dibina agar memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, yakni kesadaran bahwa setiap tindakan tidak hanya dinilai secara sosial, tetapi juga secara ilahiyah. Rasa takut kepada Allah menjadi pengendali internal yang lebih kuat daripada sanksi eksternal. Yang kelima yaitu implementasi nilai-nilai tarbawi dalam pendidikan modern. Yang pertama, pendidikan karakter dan akhlak mulia dengan cara menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari perilaku menyimpang. Yang kedua, pembelajaran berbasis nilai, keadilan dan tanggung jawab. Misalnya, jangan membuat aturan kelas yang adil dan tegas. Yang ketiga yaitu pendidikan literasi digital dan etika komunikasi agar peserta didik bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita palsu. Dan yang terakhir dalam pembahasan ini yaitu pendidikan berbasis spiritualis Islam dengan menanamkan nilai takwa dan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Baiklah, sekian untuk materi kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.